Carlo Pellegatti yakin penunjukan Paulo Fonseca tidak akan menjadi bencana untuk AC Milan. Carlo Pellegatti, jurnalis ternama, menyatakan keyakinannya bahwa penunjukan Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala baru AC Milan tidak akan menjadi bencana. Dalam wawancara dengan Radio Rossonera, ia juga memberikan pandangan mengenai calon pengganti kiper Mike Maignan serta potensi rekrutan di sektor penyerang. Pellegatti menanggapi rumor tentang kemungkinan penjualan Mike Maignan dengan harga yang tepat. Ia menyarankan agar AC Milan mempertimbangkan Elia Caprile sebagai pengganti potensial. Caprile yang bermain sangat baik di Bari musim lalu dianggap sebagai pilihan yang lebih baik daripada Diogo Costa dari Portugal, mengingat harga dan masalah negosiasi yang mungkin timbul. Jika Maignan pergi, saya akan segera pergi ke Caprile. Dia melakukannya dengan sangat baik di Bari tahun lalu. Saya tidak akan mendapatkan Diogo Costa lagi dengan pemain Portugal dengan semua masalah negosiasi dengan harga 45 juta euro. Sekarang ada sekolah kiper yang bagus di Italia. Terkait spekulasi mengenai Serhou Guirassy sebagai target klub, Pellegatti menyebutkan bahwa Milan memerlukan strategi yang lebih solid di lini pertahanan. Untuk tim yang serangannya cukup konsolidasi, namun pertahanannya menjadi bencana di level bertahan, Fonseca bekerja cukup baik di Prancis. Harus dikatakan bahwa ini adalah pilihan yang berani, karena jika mereka memilih Conte, mereka akan baik-baik saja sepanjang tahun. Sebuah pilihan yang menimbulkan diskusi, lebih memecah belah daripada mempersatukan. Namun jika terjadi kesalahan, fans tidak akan marah kepada Fonseca. Pellegatti juga mengomentari pentingnya rekrutan yang tepat untuk mendukung Fonseca. Ia menyatakan kekhawatirannya jika Milan mengandalkan pemain seperti Guirassy dan Luka Jovic, serta menunjukkan ketidakpuasan jika Milan gagal merekrut Joshua Zirkzee. Jika Anda tampil tahun depan bersama Guirassy dan Jovic, kami akan sedikit kesulitan. Milan telah mengusahakan Zirkzee. Jika mereka tidak merekrutnya, jelas akan ada kekecewaan. Pada Guirassy di usia 28 tahun, mungkin ada efek Piatek yang terkenal dan mengkhawatirkan. Pellegatti juga menyinggung adanya kebingungan di antara hierarki manajemen AC Milan, dengan beberapa anggota memiliki gagasan sendiri tentang cara terbaik untuk maju. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan ini, AC Milan harus memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis yang diambil sesuai dengan visi jangka panjang klub dan mampu mengatasi kebutuhan mendesak di lapangan. Dengan penunjukan Paulo Fonseca, AC Milan berharap dapat menemukan keseimbangan antara stabilitas dan inovasi untuk mencapai kesuksesan di musim-musim mendatang. Agen Ismail Bennacer bantah rumor kepindahan ke Arab Saudi. Ismail Bennacer tidak akan pindah ke Arab Saudi dalam waktu dekat, demikian disampaikan oleh agennya Enzo Raiola. Bennacer yang saat ini menikmati musim solid bersama AC Milan telah menjadi subjek spekulasi mengenai masa depannya. Namun agen pemain ini menegaskan bahwa kliennya tetap fokus pada karirnya di AC Milan. Musim ini memang tidak biasa bagi Bennacer. Setelah absen hingga bulan November, ia kembali bermain dan kemudian berangkat ke Piala Afrika, di mana timnya tersingkir di babak penyisihan grup. Menurut La Gazzetta dello Sport, ada spekulasi bahwa Bennacer bisa pindah ke Arab Saudi, namun Bennacer sendiri tidak berencana untuk hengkang pada musim panas ini. Rencananya adalah mempertimbangkan transfer ke Arab Saudi pada tahap selanjutnya dalam karirnya, mungkin beberapa musim ke depan atau pada tahun 2027, ketika kontraknya dengan Milan akan berakhir. Dalam wawancara dengan Tuttosport, Enzo Raiola, agen Bennacer, menegaskan bahwa pemain asal Aljazair tersebut tidak akan segera pindah ke Arab Saudi dan masih memiliki komitmen yang kuat terhadap AC Milan. Dia adalah poros yang tak tergoyahkan bagi Milan, dan anak itu senang dengan Rossoneri. Kepentingan Arab? Tidak, dia masih muda, akan ada waktu untuk Arab. Dengan pernyataan tegas dari agennya, masa depan Ismail Bennacer tampaknya masih akan bersama AC Milan dalam waktu dekat. Fans Rossoneri dapat bernapas lega mengetahui bahwa salah satu pilar tim akan tetap bertahan. Sementara spekulasi mengenai masa depannya di Arab Saudi ditunda hingga beberapa tahun mendatang.
AC Milan tak belajar dari kesalahan kalau tunjuk Paulo Fonseca. AC Milan diklaim tidak belajar dari kesalahan jika benar-benar menunjuk Paulo Fonseca sebagai pelatihnya. Fonseca disebut menjadi salah satu sosok terpilih menjadi pelatih AC Milan di musim 2024-2025. AC Milan sebelumnya sudah memilah dan memilih beberapa kandidat sebagai suksesor Stefano Pioli. Setelah sebelumnya santer dikaitkan dengan Antonio Conte dan Julen Lopetegui, Rossoneri akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Fonseca. Sosoknya dipandang cocok dengan fisik klub, baik di dalam maupun luar lapangan, lewat gaya kepemimpinannya. Pihak Fonseca dan klub dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal. Pengumuman resmi disebut hanya tinggal menunggu waktu saja. Hanya saja, penunjukan Fonseca sebagai juru taktik anyar AC Milan mengundang pro dan kontra. Salah satunya datang dari jurnalis senior Italia, Franco Ordine. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Franco Ordine memberikan peringatan kepada pihak klub kota mode tersebut. Menurutnya, terpilihnya Fonseca bisa mengulangi kesalahan saat AC Milan merekrut Marco Giampaolo. Kala itu Marco Giampaolo diangkat sebagai pelatih kepala guna mengisi kekosongan yang ditinggal Gennaro Gattuso pada 2019-2020 lalu. Ia ditunjuk usai menahkodai Sampdoria yang tampil apik di Liga Italia. Hanya saja, karir Giampaolo seumur jagung di San Siro karena ia hanya menjabat sebagai pelatih selama 111 hari. Rossoneri akhirnya mendepak pelatih asal Italia tersebut pada Oktober 2019. Hal itu tak lepas dari serangkaian hasil buruk di Liga Italia pada awal musim 2019-2020. Dari 7 laga Liga Italia yang dimainkan, AC Milan hanya mampu meraih 3 kemenangan dengan 4 kekalahan selama ditangani oleh Giampaolo. Fonseca sendiri masih terikat kontrak dengan Lille hingga Juni 2024. Pengalamannya di Liga Italia sejatinya sempat dibuktikan dengan mengasuh AS Roma antara 2019 dan 2021. Sejauh ini, juru taktik asal Portugal itu belum pernah menukangi tim-tim elit Eropa. Karirnya berputar di Braga, FC Porto, dan Shakhtar Donetsk. Bersama Shakhtar Donetsk, Fonseca menemukan karir terbaiknya dengan memenangkan gelar ganda di Liga Ukraina dan Piala Ukraina 3 musim beruntun antara 2016-2017 dan 2018-2019.